Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Haryadi Arif Nur Rasid dalam mata kuliah Riset Iklan. Pada video kali ini kita akan mempelajari salah satu kategori metode riset iklan yang disebut sebagai physiological measure. Ini merupakan metode riset iklan yang berbasis pada pengamatan terhadap reaksi fisiologis individu audiens ketika menerima stimulus iklan. Melalui metode ini, peneliti dapat menarik kesimpulan terhadap keefektifan iklan dalam mempengaruhi individu audiens dengan melihat tanda-tanda fisiologis yang muncul pada saat individu audiens terekspos oleh iklan yang diteliti. Dari sisi pengumpulan data, maka seluruh metode yang ada di dalam kategori ini akan menggunakan teknik pengumpulan data observasi. Terdapat 4 metode riset iklan yang masuk pada physiological measure. Metode pertama adalah pupil dilation, dan metode kedua adalah eye tracking. Kedua metode ini dikembangkan dengan menggunakan pengamatan terhadap mata individu audiens. Peneliti mengamati pembukaan pupil dan gerakan mata individu audiens untuk kemudian menarik kesimpulan mengenai keefektifan stimulus iklan yang sedang diteliti. Metode ketiga yang masuk dalam kelompok physiological measure ini adalah metode galvanic skin response, yaitu metode yang menggunakan pengamatan terhadap reaksi kelenjar basah kulit pada diri individu audiens untuk kemudian menarik kesimpulan mengenai keefektifan stimulus iklan yang diteliti. Adapun metode yang keempat adalah metode brainwave yang dilakukan dengan mengamati gelombang otak individu audiens untuk kemudian menarik kesimpulan mengenai keefektifan iklan yang diteliti. Metode pertama, pupil dilation. Metode pupil dilation dikembangkan dengan pengetahuan dasar mengenai keberadaan pupil mata yang bisa dijadikan sebagai indikator untuk melihat kondisi fisik maupun kondisi psikologis individu manusia. Terdapat 3 kondisi pembukaan pupil pada manusia yang sedang dalam kondisi sehat atau tidak sedang dalam pengaruh obat tertentu, yaitu kondisi normal, kondisi dilate, dan kondisi anisocoria atau constriction. Kondisi pembukaan pupil dikatakan normal ketika ukuran pembukaannya adalah 3,35 mm pada saat menerima cahaya lampu senter yang langsung ke mata, kemudian 3,86 mm dalam kondisi pencahayaan normal di kondisi lampu ruangan, dan 6,41 mm dalam kondisi gelap total. Pembukaan pupil yang lebih besar dari 3 ukuran pada masing-masing kondisi di atas itu kemudian disebut sebagai kondisi dilation. Sebaliknya, pembukaan pupil yang lebih kecil dari 3 ukuran pada kondisi masing-masing di atas disebut sebagai kondisi anisocoria atau constriction. Riset iklan dengan metode pupil dilation dilakukan dengan cara mengamati pembukaan pupil individu audiens ketika sedang menerima iklan stimulus yang sedang teliti. Apakah terjadi pembukaan normal, dilation, atau constriction? Kondisi dilation pada pupil audiens menunjukkan bahwa ada ketertarikan terhadap stimulus pesan yang sedang dilihat. Semakin banyak kondisi dilation pada diri pupil audiens, maka itu menandakan bahwa iklan yang diteliti semakin menarik bagi audiens. Dengan begitu, metode ini adalah metode yang bisa dipakai untuk meneliti iklan-iklan visual, terutama iklan TV atau TV-com, ataupun iklan audiovisual. Pengamatan terhadap pembukaan pupil dilation dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan alat yang disebut sebagai pupilometer. Metode kedua, eye tracking.
Metode eye tracking merupakan metode riset iklan yang menggunakan teknologi untuk mengamati gerakan mata individu audiens ketika sedang menerima stimulus iklan yang sedang diteliti. Iklan TV atau iklan audiovisual memiliki beberapa scene atau adegan maupun beberapa gambar atau screen dalam setiap adegan. Masing-masing gambar bisa jadi memiliki pengaruh yang berbeda dari gambar yang lainnya. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui gambar mana yang paling menarik perhatian individu audiens. Dan menggunakan kamera eye tracking, kita bisa mengamati gerakan mata individu audiens sedang mengarah pada gambar yang mana pada adegan iklan yang sedang diteliti. Sebuah gambar yang paling sering diikuti oleh mata individu audiens adalah gambar yang paling menyita perhatian individu audiens tersebut. Dan mengetahui data mengenai jumlah perhatian pada masing-masing gambar, maka peneliti bisa melakukan analisis terhadap keefektifan iklan yang sedang diteliti. Metode ketiga, galvanic skin response. Metode galvanic skin response merupakan metode riset iklan yang dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap reaksi kelenjar basah pada kulit individu audiens. Kelenjar basah merupakan jaringan tubuh di bawah kulit yang akan menghasilkan keringat. Peneliti mengamati aktivitas kelenjar basah kulit dengan menggunakan alat yang disebut sebagai GSR, sensor. Aksioma yang digunakan dalam metode ini adalah jaringan kelenjar basah pada individu audiens akan diaktifkan ketika individu audiens memunculkan reaksi emosional pada stimulus iklan yang sedang dilihat. Semakin besar efek emosional iklan yang diteliti, akan semakin mengaktifkan jaringan kelenjar basah pada kulit individu audiens. Efek emosional iklan yang bisa diamati dengan metode ini adalah efek iklan yang dihasilkan oleh pendekatan emosional, seperti halnya fair appeals, sexual appeals, dan lain-lain. Metode keempat, brainwave. Metode brainwave merupakan metode riset iklan dengan cara mengamati aktivitas gelombang listrik pada otak individu audiens. Pengamatan aktivitas gelombang listrik otak dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut EEG atau elektroencephalografi. Aksioma yang digunakan dalam metode ini dikembangkan dengan mengacu pada perbedaan kondisi alpha activity atau kondisi yang mengacu kepada derajat pengaktifan otak. Alpha level pada diri individu akan berubah-ubah pada saat menerima stimulus iklan. Semakin kuat efek stimulus iklan bagi audiens, maka akan semakin meningkatkan alpha level pada otaknya. Begitu pula sebaliknya. Teorinya, orang yang sedang dalam kondisi alpha state akan kesulitan untuk memproses informasi iklan. Alpha state adalah kondisi ketika otaknya tidak aktif, melamun, atau tidur. Demikian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan dapat membantu Anda dalam memahami mengenai 4 metode riset iklan yang masuk dalam kategori metode physiological measure. Tetap semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.